Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, kembali lagi bersama saya Angga Destia Fatur Rahman. Kali ini saya ingin kembali berbagi sebuah tutorial, yaitu adalah tutorial untuk membuat sebuah trigger di dalam command prompt, menggunakan command prompt. Jadi sebelum kita melakukan tutorialnya, sebaiknya kita mengetahui dulu apa itu trigger. Trigger di dalam MySQL adalah sebuah skrip perintah MySQL yang memicu suatu kejadian dalam database MySQL berupa aksi insert, update, dan delete setelah syarat tertentu after ataupun before. Nah, jadi setelah dilakukan insert, update, atau delete, maka trigger ini akan memasukkan sebuah datanya ke dalam database, ke dalam tabel database yang sudah dibuat sebelumnya. Nah, di dalam trigger ini, maka aksi-aksi yang kita lakukan juga akan direkam di dalam database yang sudah dibuatkan tabelnya tersendiri. Nah, baiklah, itu saja sedikit tutorialnya. Kemudian kita langsung saja masuk ke dalam tutorialnya. Yang pertama, kita masuk dulu ke dalam SAMPP-nya, pastikan dulu dia sudah menyala. Kemudian kita masuk ke dalam command prompt-nya. Nah, di sini kita masuk ke dalam MySQL-nya. MySQL. Nah, di sini kita sudah masuk ke dalam MySQL-nya. Kemudian kita kembali create database, membuat database. Misalnya kampus. Nah, kita sudah membuat database kampus, kemudian kita gunakan database-nya kampus. Kembali kita cek show tables. Salah ketik ya, show tables. Nah, di sini kita mendapati isi dari database itu masih kosong. Nah, kemudian kita buat dulu database-nya. Tabel misalnya dosennya. Kemudian apa isinya, itu ada ID dosen. Dan tipe datanya integer, panjangnya 10. Kemudian ada nama dosen, punya varchar, panjangnya 50. Nah, kemudian kita bikin jurusan dosennya, varchar. Kemudian kita step primary key, yaitu ada di ID dosen, Nah, setelah kita buat tabelnya, kita lihat dulu. Nah, ini dia. Ada field yang isinya ID dosen, nama dosen, dan jurusannya. Kemudian kita kembali isi tabelnya dulu. Insert. Pertama ID dosen 1. Kita bikin namanya Agus. Dengan misalnya jurusannya itu teknologi informasi. Oke. Koma. Untuk yang kedua, misalnya ID dosennya 2.
kita bikin namanya itu Rizky dengan program studinya yaitu misalnya elektro, kemudian yang selanjutnya di dosen 3 namanya misalnya itu adalah Nando, jurusannya yaitu misalnya arsitektur. Oke. Sudah, sini sudah oke. Kemudian kita lihat dulu isinya. Dosen. Nah, di sini kita sudah mendapatkan isi tabel dari dosennya, yaitu ada ID dosen 1 namanya Agus dengan jurusan Teknologi Informasi, kemudian ID dosen 2 namanya Rizky dengan jurusan Elektro, kemudian ID dosen 3 namanya Nando dengan jurusan Arsitektur. Nah, kemudian misalnya kita ingin membuat sebuah trigger, maka kita harus membuat tabel untuk tujuan triggernya, untuk menyimpan dari aksi-aksi yang dilakukan terhadap tabel dosen ini nantinya. Kita buat lagi create tabel namanya target trigger misalnya. Nah, di sini kita id target trigger dengan tipe data integer kemudian misalnya kita bikin keterangan varchar misalnya 100 kemudian misalnya ada waktu, tipe datanya date time, kemudian misalnya ada nama dari dosennya, nama aja, tipe datanya varchar 50 cat 50 kemudian kita bikin primary key nya itu adalah ID target. Nah, kita sudah berhasil membuatnya. Kemudian coba kita lihat, select target trigger. Di sini kita masih mendapatkan isi dari tabelnya itu masih kosong. Nah, untuk mengisinya maka kita harus membuat trigger terlebih dahulu supaya aksi-aksinya yang kita lakukan nanti disimpan di dalam tabel target trigger. Kita buat dulu trigger insert dosen oh, sepertinya kita salah membuatnya. Kita ulangi kembali membikinnya. Create trigger
insert. Misalnya kita bikin aksinya insert terlebih dahulu. Insert dosen. Nah, jadi nama triggernya itu adalah trigger insert dosen. Kemudian aksinya itu misalnya after insert pada tabel dosen. Kemudian kita for each row insert into target. Dosen. Kemudian ini insert, namanya insert. Kemudian tanggalnya kita bikin no. Kemudian new nama dosen. Oke, sepertinya ada betul. Nah, di sini kita sudah membuat sebuah trigger di mana kita akan melakukan insert ke dalam target trigger apabila aksi yang dilakukan yaitu adalah aksi insert terhadap tabel dosen, maka dia akan melakukan ini, menambahkan tabel data ini ke dalam tabel trigger target. Maka dia akan menambahkan ID dosen yang baru yang kita insertkan, kemudian dia akan menginsert data, keterangan itu adalah insert, kemudian dengan tanggal sekarang, kemudian dengan nama dosennya yang akan muncul di dalam trigger targetnya. Agar mudah dipahami, kita coba insert dulu. Insert into dosen values. Misalnya ID-nya tadi ID-nya 3, jadi kita bikin 4. Namanya itu Tono misalnya. Kemudian namanya Tono. Kemudian jurusannya misalnya teknik sipil. Nah, di sini kita sudah menginsertkan ID dosen 4 dengan nama Tono dan dengan jurusan teknik sipil. Coba kita lihat dulu, select from dosen. Salah ketik. From dosen. Nah, kini kita sudah menambahkan data, yaitu ada ID dosen 4 Tono dengan jurusan teknik sipil. Yang tadi kan cuma 3, sekarang sudah jadi 4. Kemudian kita lihat apa yang terjadi di dalam tabel trigger target. Maka coba kita select from trigger target. Oh, sorry, kita bikin namanya tadi adalah target trigger. Sorry. Kita bikin namanya target trigger. Oke. Nah, di sini tadi kita sudah
select dari target triggernya dan datanya itu masih kosong. Sementara jika kita sudah melakukan insert, maka dia akan bertambah datanya di tabel target trigger ini. Nah, jika kita tambahkan lagi di dalam tabel dosennya, misalnya kita insert lagi, insert, misalnya ID-nya 5 tadi kan, kemudian namanya itu saya enggak misalnya, kemudian jurusannya teknologi informasi, oh ini kurang titik. Oke. Nah, coba kita lihat lagi di dalam tabel dosennya, select dosen. Nah, di sini juga sudah menjadi 5. Kemudian di target triggernya kita lihat select home. Select from target trigger. Oke. Nah, di sini sudah menjadi 2. Nah, itulah fungsinya trigger jika kita melakukan aksi. Dan masih ada banyak contoh trigger yang lain. Yang kita bikin ini kan tadi cuman after insert. Dia tadi kalau yang di trigger ini masih banyak lagi aksi-aksi yang dapat dilakukan. Contohnya adalah after update, atau after delete, atau before insert, before update, before delete. Nah, untuk kesempatan kali ini mungkin saya akan menjelaskannya cukup sampai di sini saja. Terima kasih, semoga bermanfaat, dan saya akhiri dengan ucapan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.